18 tahun, karena kepolosannya, ia punya anak tanpa pengaman, namun dikirim orang tuanya ke Amerika. Bomei tertidur saat bercerita, jadi Dongju menggendongnya pulang. Di jalan, mereka bertemu Huang Mao yang berlatih gitar, lalu mengobrol. Tiba-tiba Bomei bangun, dan melihat tatapannya, keduanya langsung tegang. Usai antar Bomei, Dongju mencari anak itu. Ternyata dia Xiao Hai, rekan militer yang pernah Dongju selamatkan. Sejak itu, dia mengidolakan Dongju. Kini dia menyamar jadi pelajar untuk memantau Dongju. Sementara Paman Pang, mantan penghubungnya, berkhianat demi menyelamatkan keluarganya yang ditangkap. Dongju ingin membereskannya, tapi tak tega. Kini Xiao Hai datang menggantikan Paman Pang. Saat mengobrol, Dongju tiba-tiba memeluk Xiao Hai karena melihat pujaan hatinya. Xiaodan sedang diganggu atasannya, tapi Dongju tak bisa membantu dan meminta Xiao Hai maju. Tiba-tiba, adik Xiaodan datang hingga masalah selesai. Namun, atasan itu mengancam Xiaodan akan dipecat. Lalu, Dongju pinjam ponsel Xiao Hai. Waktu pun bergulir ke hari berikutnya, dan kelompok 3 orang penyamar resmi dibentuk. Perlu disebutkan, ketiganya memiliki penampilan yang sangat menarik. Bahkan admin pun nyaris kalah tampan. Saat ketiganya sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara dari bawah, dan ketika mereka melihat ke bawah, barulah mereka tahu apa yang terjadi. Shang dan pria arogan itu berdebat dengan nyonya pemilik toko. Melihat wanita yang mengadopsinya dihina, Dongju berniat untuk memberikan bantuan. Ia memeluk pria itu, tapi malah ditendang dan didorong menjauh. Xiao Hai yang ingin menolong pun dihalangi oleh pria berambut pirang. Nyonya pemilik juga didorong saat membela diri, namun sigap ditangkap oleh Dongju. Meski Dongju marah dan ingin membalas, nyonya pemilik toko segera melarangnya karena tahu ia hanya berakting. Saat tahu kejadian ini, putra sang ibu segera mencari mereka untuk menuntut balas. Hasilnya terduga, Dongju dan Xiao Hai menemukan kedua pria itu. Dongju tak bisa turun tangan, jadi ia minta bantuan Xiao Hai. Xiao Hai pun mudah mengalahkan para preman. Sejak ada si Pirang dan Xiao Hai, Dongju tak lagi kesepian. Ia mengira harinya biasa saja, namun tiba-tiba BB-nya berbunyi. 2 tahun di kota ini, akhirnya ia menerima tugas atasan. Saat bersamaan, ponsel si Pirang dan Xiao Hai juga menerima pesan. Mengejutkan, perintahnya adalah agar semua agen bunuh diri. Dongju terdiam. Jika ini terjadi dulu, ia pasti patuh tanpa ragu. Namun kini ia menganggap tempat ini rumah dan tak rela meninggalkan segalanya. Bahkan masih ingin. Setahun ini, semua agen bunuh diri sesuai perintah. Sisa 3 orang di kota itu. Tugas Xiao Hai beda. Awasi Dongju dan si Pirang bunuh diri. Lalu menyusul. Karena mereka menolak, Xiao Hai memaki mereka pengkhianat. Tapi saat Dongju minta ditembak, ia tak tega melukai idolanya. Dia duduk di atasnya. Apakah ada hubungannya? Pikiranmu soal kematian massal para agen telah menarik perhatian CIA. Lewat saluran khusus, mereka tahu hanya tersisa 3 agen yang belum bunuh diri. Saat Dongju menulis surat wasiat dan bersiap mengakhiri hidup, Paman Gendut tiba-tiba muncul. Ia mengabarkan bahwa pelatih utama akan turun tangan langsung. Dongju pun memutuskan untuk tidak mati dulu karena ingin mengonfirmasi satu hal penting. Ia lalu mengambil rambut panjangnya dan kembali menggunakan identitas aslinya sebagai agen top yang sudah menyamar selama 2 tahun. Dongju akhirnya menunjukkan jati dirinya. Ia menemui Dewi pujaannya dan memberikan